Oke, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan, mendemonstrasikan bagaimana Anda sebagai investor itu melakukan transaksi beli dan jual saham melalui aplikasi dari perusahaan efek secara online. Ini sekarang saya sudah masuk ke RHP Trade Smart. Ini adalah aplikasi desktop ya. Basis saya adalah desktop. Ini adalah aplikasi dari perusahaan efek RHP Securities Indonesia. Itu kebetulan saya jadi nasabahnya di sana. Ini saya akan mendemonstrasikannya via aplikasi ini, menggunakan aplikasi ini. Jadi ini tampilan awal ketika Anda masuk ke aplikasi trading itu, online trading. Oke, jadi aplikasi atau tampilan awal di aplikasi-aplikasi itu nanti bisa saja berbeda, tergantung settingannya dan juga tergantung perusahaan efek apa yang menyediakan, tergantung aplikasinya apa, seperti itu. Jadi secara garis besar itu nanti di sebelah kiri itu nanti ada yang namanya live trade. Ada jendela live trade ini. Nah, itu adalah isinya itu adalah menampilkan semua transaksi yang match di lantai bursa pada saat itu. Ini sekarang jam 14.22 lebih 30-an detik ini. Nah, itu transaksi apa saja yang match di lantai bursa atau di Bursa Efek Indonesia itu semuanya akan tertampil sini. Jadi semuanya ini akan berubah-ubah terus. Oke, dengan kata lain berarti ini yang ditampilkan adalah real time. Oke, selanjutnya ada di window yang kedua, yang tengah, dan yang paling kanan ini, yang ketiga. Window ini itu adalah yang disebut dengan stock quote. Nah, stock quote ini nanti menampilkan informasi perdagangan saham tertentu secara real time. Jadi oleh karena itu Anda bisa menyesuaikan saham apa yang mau ditampilkan di bagian ini. Kalau di sebelah sini, ini sekarang yang tampil adalah saham dari Sri Rezeki Isman atau SRIL, kodenya SRIL. Yang sebelah kanan ini adalah saham dari MNCN, Media Nusantara Citra. Itu. Nah, ini pergerakan atau lebih tepatnya stock quote. Informasi di sini itu macam-macam nanti. Oke, sekarang saya kembali lagi ke live trade. Di sini ada isinya. Nah, yang pertama itu adalah waktunya transaksi itu match itu kapan. Ini waktunya, kemudian ini adalah stoknya. Ini efek apa, saham apa yang match di waktu tersebut. Kemudian ada pasarnya ini. RG ini adalah pasar reguler. Kalau pasar negosiasi itu kodenya NG. Sedangkan kalau tunai itu kodenya TN. Ini ada tipenya, ini ada harganya. Harga matchnya itu berapa? Itu. Kemudian ini ada perubahan dari harga pembukaan. Dan ini ada persentase perubahan dari pembukaannya itu. Persentase dari perubahan pembukaannya. Oke, kalau saya geser ke kanan, nah itu nanti ada informasi mengenai lot, buy, buyer, seller, dan sell. Di sini buy di sini itu adalah pembelinya. Pembelinya itu dari ada kodenya D dan F. Kalau D itu dia domestik, sedangkan kalau F itu dia foreign, asing, investor asing. Itu. Dan buyer sellernya ini adalah perantara pedagang efeknya. Jadi perusahaan efek yang dia fungsinya sebagai perantara pedagang efek itu punya kode-kodenya sendiri. Itu seperti RHP Sekuritas Indonesia itu nanti kodenya apa, kemudian ada Mirai itu kodenya apa, itu nanti akan berbeda. Di sini akan nampil. Itu. Kenapa yang tampil adalah kode dari perusahaan efeknya? Yaitu karena semua investor yang melakukan jual beli efek, terutama jual beli saham itu harus diperantarai, harus melalui perusahaan efek. Itu. Jadi yang tampil adalah buyer sellernya itu adalah perusahaan efeknya. Jadi secara atau dengan kata lain itu yang melakukan penjualan dan pembelian itu adalah perusahaan efeknya. Gitu. Di sini ada lotnya. Ya, berkelupaan di sini ada lotnya. Lot itu adalah banyaknya saham yang match pada jam itu, pada waktu itu ada berapa. Oke, seperti itu. Kemudian yang tengah dan yang kanan atau stock quote-nya ini, jendela stock quote ini adalah informasinya tadi ya, itu semua informasi mengenai saham itu. Jadi di sini ada SRIL.
Oke, yang paling atas dulu. Di sini ada informasi CHG atau change-nya. Perubahannya itu adalah negatif 2. Dalam persentase itu negatif 0,98%. Perubahan ini itu dilihat dari perubahan harga sekarang kurangi dengan harga pembukaannya. Itu perubahannya. Oke, sekarang ke bawah lagi. Di sini ada last, dia Rp202 per lembar sahamnya. Jadi ini adalah harga terakhir yang match. Harga terakhir yang match atau harga match yang paling terkini itu pada harga 202 per lembar saham. Nah, sebelah kanannya ada open price-nya itu adalah Rp204 per lembar saham. Ini adalah harga pembukaan di pagi hari tadi. Itu Rp204 per lembar sahamnya. Ini ada high dan ada low. High ini adalah high atau harga tertinggi sampai dengan hari ini. Nah, sampai dengan jam ini, dari awal pembukaan, dari pembukaan pasar sampai dengan saat ini, sampai dengan jam 2:30 ini. Nah, itu dia sempat menyentuh Rp206 per lembar sahamnya. Kalau tuh, ini dia berarti harga match terendah dari awal pembukaan sampai dengan sekarang, saat ini, yaitu jam 2:30 ini. Itu dia sempat sampai ke Rp200 per lembar saham. Oke, yang sebelah kanan ini adalah close. Close ini adalah harga penutupan tapi di hari bursa sebelumnya. Itu kalau sekarang itu tanggal 2 November 2020, hari Senin, hari bursa terakhir itu berarti hari Selasa ya. Hari Selasa, karena hari Rabu, Kamis, dan Jumatnya bursanya libur. Jadi hari bursa terakhir adalah hari Selasa. Itu ini adalah average-nya, jadi dari semua transaksi pada harga berapa itu di rata-rata itu adalah Rp203 per lembar sahamnya. Oke, kemudian di sini ada volume. Volume ini adalah volume trading yang match sampai dengan pukul ini, dari awal pembukaan sampai dengan 2:30 sore ini. Yaitu ada 118.118 ribu juga lembar saham. Itu oke. Nah, di sini ada value-nya. Itu adalah market value-nya ketika harga ini bukan market value tapi lebih ke value dari transaksinya di hari ini, dari awal pembukaan sampai jam sekarang. Yaitu ini 14.000 ini dikalikan dengan 202 harga last-nya. Itu kemudian ada limit low dan limit high. Inilah yang disebut dengan batas pembelian terendahnya. Itu ada di 190 dan yang tertinggi itu ada di 254. Oke, kemudian di sini ada number of buy atau number of buy. Oke, di sini number of buyer, di sini ada number of offer. Di sini ada lot juga, di sebelah kanan juga ada lot. Sebelah kiri ada bid, yang sebelah kanan ada offer. Oke, jadi yang ada tabel lagi, ada 2 tabel lagi, dari 3 kolom ini. Yang sebelah kiri ini adalah yang penawaran beli, sedangkan sebelah kanan itu penawaran jual atau offer. Oke, yang ada warna-warnanya ini kuning, merah, hijau itu adalah harganya. Nah, yang tengah ini lot itu adalah jumlah lot yang ditawarkan pada harga tersebut, yang ada ordernya pada harga tersebut. Sedangkan number of buyer dan number of offer-nya itu adalah jumlah pihak atau jumlah orang yang menawarkan itu pada harga Rp202 per lembar saham itu ada 100 orang. Dengan jumlah lotnya ada 18.598 lot. Itu sama juga dengan ini. Offernya, jadi yang sekarang itu offernya itu paling rendah itu adalah di Rp204 per lembar saham, itu sebanyak 10.981 lot dari 30 orang penawar jual. Itu. Kemudian di bawah sendiri ini adalah transaksi yang sudah match. Itu. Oke. Nah, di transaksi saham ini itu nanti akan di pasar reguler ya, terutama di pasar reguler itu akan terjadi
mekanisme pasar yaitu continuous auction atau lelang berkesinambungan. Jadi semua ini secara sistemnya pakai Jakarta Automatic Trading System atau JATS. Kalau sekarang JATS Next Generation, itu semuanya dikumpulkan. Tuh, jadi udah sistem yang mengelola, udah sistem dimasukkan ke sini, nah, semuanya itu tampil di layarnya masing-masing investor. Secara online bisa. Itu, jadi semua informasi ini real time. Nah, di sini itu nanti akan ada ini tadi penawaran dan ini pembelian. Ada penawaran, ini pembelian atau permintaan. Ini akan terjadi secara berkelanjutan. Jadi selama masih di jam perdagangan, itu semuanya akan terjadi. Jadi bisa aja match-nya itu nanti di 204 itu bisa aja, atau di 206 itu bisa aja. Tergantung ya. Jadi di sini nanti kalau misalnya Anda mau beli di Rp202 per lembar saham, itu nanti Anda akan ngantri di sini. Kenapa Anda akan ngantri? Karena tidak ada yang menawar beli atau menawar jual pada Rp202 per lembar saham. Itu, saya ulangi, jadi ketika Anda mau beli di Rp202 per lembar saham, beli serialnya ini di 202 ini, itu Anda akan mengantri di sini. Anda antrian orangnya ke 992. Berarti lotnya yang sebelum Anda itu masih ada 17.000. Nah, ini kalau udah laku semuanya di Rp202, itu baru tawaran beli Anda itu akan match. Itu tadi ya, selama ada yang nawar jual di Rp202 per lembar saham. Kebalikannya, kalau Anda over, kalau Anda menawarkan jual, Anda sudah punya saham SRIL, Anda menawarkan jual di 206 misalnya. Di 206 Anda menawarkan jual di 206, maka Anda harus ngantri ini 31.655 tambah 11.181 lot antrian. Gitu, karena 204-nya didahulukan. Gitu. Kalau Anda nawarnya di Rp202 per lembar saham, nah itu langsung match. Angka tersebut langsung match, atau tawaran tersebut langsung match. Karena ketika Anda jual di Rp202 per lembar saham, itu udah banyak yang ngantri ini. Apalagi kalau Anda jualnya nggak sampai 17.000 lot. Itu sudah pasti akan laku, sudah pasti akan match. Gitu. Nah, ini yang disebut dengan continuous auction, disebut dengan continuous auction atau lelang berkelanjutan. Jadi continuous auction itu dia punya dua prioritas. Yang pertama adalah prioritas harga dan yang kedua adalah prioritas waktu. Ini urutannya. Kalau prioritas harga atau price priority itu berarti yang didahulukan oleh JATS, Jakarta Automatic Trading System, itu adalah penawar beli dengan harga yang paling tinggi. Yang diutamakan adalah itu. Kalau yang over itu menurut price priority itu yang didahulukan adalah penawar jual dengan harga yang paling rendah. Yang time priority di seleksi selanjutnya di bawahnya itu adalah time priority. Jadi ketika ada penawaran beli misalnya, penawaran beli pada harga yang sama 202, semuanya 202. Nah, itu akan diprioritaskan, akan didahulukan adalah siapa yang melakukan order, yang melakukan penawaran tersebut paling dulu. Siapa yang duluan, itu menurut waktu. Begitu juga kalau di over, kalau di harga yang sama, misalnya 204, ada yang sama-sama jual, itu yang didahulukan adalah yang cepat dulu, menurut time priority. Jadi kalau di continuous auction itu prioritasnya ada berdasarkan harga dan berdasarkan waktu. Yang pertama harga atau price priority itu jualnya, siapa yang beli pada harga lebih tinggi itu akan didahulukan, siapa yang jual pada harga yang lebih rendah itu akan didahulukan. Sedangkan kalau time priority itu pada harga yang sama untuk yang penawaran beli maupun yang penawaran jual, itu yang didahulukan adalah yang memesan atau menempatkan order lebih dulu. Oke, sekarang saya akan mendemonstrasikan ya. Saya akan coba untuk beli SRIL di harga Rp200 per lembar saham.
Ini tinggal diklik. Nah, ini nanti akan muncul jendela buy-nya di sini. Nah, ini dipastikan kodenya adalah Sril. Kodenya ini kan ada banyak ini kode sahamnya. Kita ketik aja Sril, kemudian enter. Nah, nanti kan keluar Sri Rezeki Isman Tbk. Harganya yang dikendaki, mau beli di mana, mau menawarkan atau mau menempatkan order beli di mana, harga berapa? Ini harga 200. Nah jadi kalau di atas 200 dia tuh fraksi harganya tuh 22 rupiah per 2 rupiah. Perubahannya adalah per 2 rupiah. Kalau di bawah 200 itu perubahannya per 1 rupiah. Anda bisa perhatikan ini. Saya mau di 200. Kemudian volumenya berapa? Nah, ini volumenya di sini adalah satuannya lot. Jadi kalau saya mau beli satu lot itu berarti 100 lembar saham Sril. Harganya per lembar saham itu 200 rupiah. Berarti saya paling tidak harus menyiapkan dana sebesar 100 atau 200 rupiah kali 100 lembar saham Srilnya. Jadi sekitar berapa itu? 20.000 rupiah. Coba ini satu. Ya, kemudian kliennya kalau di sini belum keisi ya berarti isi klien Anda, siapa yang mau beli. Nah di sini marketnya. Marketnya ada reguler. Tipenya di sini bisa D, bisa session, terserah Anda. GTC, nah ini tergantung fitur dari aplikasinya ya, tergantung fitur dari aplikasinya. Kalau ini GTC ini adalah order ini, kalau dicentang order ini tuh akan terus otomatis ada di penawaran sampai dia match sampai dengan misalnya 31 Januari 2021. Nah itu enggak, tapi saya enggak mau itu. Nah kemudian kalau udah semuanya udah, kemudian saya send order beli ini, saya send. Ini ada konfirmasi. Are you sure want to send this order? Jadi kliennya adalah klien saya di sini. Stoknya Srilnya saya beli pada harga 200 rupiah per lembar saham dengan jumlah 1 lot. Nah di sini ada message saja pesan bahwa statusnya accept, diterima. Transaksi beli Sril 200 rupiah per lembar saham sebanyak 1 lot. Nah itu sekarang lihatnya di mana? Lihat history ordernya itu adalah di order list ini. Nah, di order list ini ada yang atas ini, ya statusnya masih open. Statusnya masih open itu karena belum match, jadi masih terbuka, masih bisa di withdraw atau masih bisa di amend. Kalau withdraw itu dia nanti akan membatalkan, semuanya akan membatalkan. Kalau di amend dia nanti akan mengubah, misalnya bisa rubah lotnya atau bisa rubah harganya. Itu bisa diubah, bisa di amend. Itu. Sekarang kalau misalnya saya beli Sril tapi di harganya 190 atau 189 deh. 189 sebanyak 1 lot, kliennya saya, kita send ya, 189 rupiah per lembar saham. Nih masih ada konfirmasi, yakin nggak? Oke, yakin. Nah di sini ada pesan, order sekian is rejected. Pesannya adalah trade rule, price limit exceeded, price cannot be less than 190. Jadi pada harga ini itu ada auto rejection bawah, kena auto rejection bawah. Atau batas AR bawahnya itu adalah 189,72 atau 7% dari harga pembukaan ini. 204 rupiah per lembar saham. Kalau saya melakukan order di bawah 189,72 itu nanti akan otomatis di reject, akan otomatis ditolak oleh judge, akan otomatis ditolak. Itu sama halnya kalau misalnya saya mau beli atau mau menawarkan jual tapi di harga 255, di atas 255 rupiah per lembar sahamnya. Nah itu nanti akan kena auto rejection atas atau 25% dari 204 rupiah per lembar saham.
Oke, itu tadi auto rejection. Nah, seperti itu kurang lebih seperti itu kurang lebih untuk melakukan transaksi saham secara online. Oke, sekian dan terima kasih.